Perawatan ikan Yoyo Lux di akuarium. Halo, salam satu hobi Aquatic 7. Yoyo Lux adalah ikan yang bagus untuk akuarium komunitas karena mereka menyenangkan, cantik, dan bermanfaat bagi akuaris lantaran kebiasaan memulung mereka. Meskipun Lux ini cukup kuat, kami tidak merekomendasikan mereka untuk pemula karena mereka membutuhkan kondisi air yang murni. Juga sisi kecil ikan ini cenderung membuatnya rentan terhadap beberapa penyakit. Dan mereka sangat sensitif terhadap efek dari beberapa obat yang digunakan untuk mengobati penyakit ikan umum. Karena itu, Anda perlu memiliki pengalaman dalam merawat ikan tanpa sisik. Selain itu, Anda tidak dapat memasukkan Yoyo Lux ke dalam akuarium, di mana sistem filtrasi biologisnya belum matang. Dalam video Aquatic 7 ini, kami menunjukkan kepada Anda cara merawat ikan eksentrik Yoyo Lux. Tapi pertama-tama, mari cari tahu lebih banyak tentang asal-usul dan habitat alami dari makhluk-makhluk yang unik ini. Asal-usul. Yoyo Lux juga dikenal dengan beberapa nama umum lainnya, antara lain Pakistani Lux, Botia Lux, Almora Lux, Reticulated Lux, dan White Lux. Ikan ini juga memiliki nama ilmiah, Botia almorhi. Lux cantik ini termasuk anggota keluarga ikan Cobidae yang lebih luas, dan spesies ini pertama kali dijelaskan pada tahun 1920 oleh Narayan Rao. Penampilan. White Lux dapat tumbuh mencapai ukuran 6 inci atau 15 cm dan mereka umumnya hidup antara 5 sampai 8 tahun. Mereka adalah ikan yang sangat cantik, berwarna perak dengan garis vertikal gelap. Pita gelapnya berangsur-angsur pudar menjadi biru pucat berkilauan yang menyatu dengan warna tubuh perak. Pola tubuhnya muncul untuk mengejak kata yoyo, maka nama umum ikan ini menjadi Yoyo Lux. Perhatikan bahwa betina dewasa umumnya bertubuh lebih bulat daripada pejantan. Perawatan Yoyo Lux. Selama Anda menyediakan ikan yoyo dengan kondisi akuarium yang mereka sukai, ini adalah ikan yang kuat dan sehat. Perhatikan bahwa Anda tidak harus mencoba memperkenalkan spesies ini ke setup akuarium yang belum matang. Ukuran akuarium. Yoyo Lux, terutama penghuni area akuarium terbawah, menghabiskan banyak waktu mereka mencari-cari di substrat. Konon, ikan kecil yang menawan ini juga bersenang di tengah kolam air. Ini adalah ikan kecil aktif, membutuhkan ukuran akuarium setidaknya 75 liter untuk berkembang. Ingatlah bahwa ikan Lux ini dapat tumbuh sampai panjang 15 cm. Jadi Anda harus memberikan banyak ruang untuk ikan Anda yang berkembang. Karena sebagian besar ikan ini hidup di dasar akuarium dan di tengah air, sebuah akuarium panjang adalah pilihan yang lebih baik daripada yang tinggi. Juga ikan ini suka makan di permukaan air. Jadi akuarium yang dangkal adalah pilihan terbaik. Anda juga harus tahu bahwa ikan ini adalah pelompat ulung, sehingga akuarium Anda harus memiliki tutup yang kuat atau setidaknya penutup geser. Parameter air. Salah satu hal yang membuat perawatan yoyo sangat rumit adalah mereka harus memiliki kondisi air yang bersih. Air harus bersih dan sangat teroksigenasi sebagaimana di habitat alami ikan. Selain sistem filtrasi yang sangat efisien yang menghasilkan pergerakan air yang baik, Anda harus melakukan 30% penggantian air setiap minggu. Idealnya, tingkat penggantian air akuarium harus setidaknya 10 hingga 15 kali per jam. Kondisi air yang disukai ikan ini sedikit asam. Sistem filtrasi bawah air bekerja paling baik untuk Yoyo Lux karena bisa menciptakan oksigen tinggi di seluruh akuarium serta meminimalisir kotoran.
Anda dapat meningkatkan setup dan aliran air dengan menambahkan filter power head atau canister. Suhu air harus antara 23-30 derajat Celcius dengan kisaran pH 6,5 hingga 7,5 dan kekerasan air 3 hingga 10 dGH. Perhatikan bahwa yoyo tidak tahan terhadap kondisi air payau. Dekorasi akuarium. Bahkan jika ikan tersebut adalah hasil tangkaran, karakteristik bawaan mereka menentukan habitat yang paling cocok untuk jadi merupakan ide bagus untuk memiliki setup akuarium yang mereplikasi lingkungan liar ikan. Dalam kasus Yoyo Lux, Anda membutuhkan akuarium yang memiliki banyak tanaman, area berenang terbuka, dan tempat-tempat di mana ikan dapat bersembunyi saat mereka mau. Lux suka mengubur diri, jadi Anda harus menyediakan pasir atau substrat kerikil yang halus dan lembut. Anda juga perlu memasukkan batu, kayu apung, akar melilit, dan ornamen gua resin dalam skema dekorasi akuarium Anda. Ikan ini adalah makhluk kecil penasaran yang suka menjelajah, jadi Anda harus memastikan bahwa Anda memasukkan banyak tempat persembunyian. Yoyo Lux lebih menyukai pencahayaan yang tenang, yang harus diingat ketika Anda memilih tanaman untuk akuarium Anda. Makanan dan nutrisi. Yoyo Lux adalah omnivora dan akan dengan senang hati memakan berbagai jenis makanan hidup. Mereka juga akan memakan makanan beku dan kering beku, dan wafer ganggang. Artemia hidup atau beku, tubifax, cacing darah, daphnia, dan larva nyamuk adalah makanan yang populer untuk Lux ini. Jika Anda memiliki spesimen tangkapan liar, Anda mungkin melihat mereka menjadi pemakan pilih-pilih. Jika Lux Anda menolak makanan pada awalnya, cobalah menawarkan tubifax hidup atau cacing darah. Meskipun ikan-ikan ini terutama adalah penghuni bawah, mereka akan muncul ke permukaan pada waktu makan. Tawarkan ikan Anda beberapa makanan kecil setiap hari. Hanya berikan mereka makanan yang cukup untuk dimakan selama beberapa menit sehingga Anda tidak perlu memberi mereka makan berlebih. Tankmate dan perilaku. Yoyo Lux adalah ikan komunitas yang umumnya damai. Konon mereka bisa menahan diri ketika dicampur dengan teman seakuarium yang agak agresif. Berhati-hatilah saat menambahkan spesies bersirip panjang dan berenang lambat seperti cupang untuk akuarium komunitas Anda, karena Botia Lux bisa menjadi sedikit lincah. Yoyo Lux paling bahagia bila dipelihara dalam kelompok 6 ekor atau lebih, dan kawanan mereka ikan damai setelah hierarki telah dibentuk. Perhatikan bahwa selama konflik kecil ini, warna ikan mulai tampak pudar, tetapi itu akan terselesaikan setelah urutan kekuasaan ditetapkan dan tidak perlu dikhawatirkan. Sayangnya, ikan Yoyo Lux bisa menjadi agresif terhadap udang, siput, dan kepiting. Jadi tidak disarankan untuk menjadikan makhluk-makhluk ini sebagai teman seakuariumnya ya. Yoyo adalah penggali, jadi Anda harus memastikan bahwa setiap tanaman hidup atau tanaman sutra yang Anda miliki di akuarium Anda berakar aman di situ atau ditempatkan pada batu. Seperti kebanyakan Lux, Yoyo Lux bersifat nokturnal. Namun begitu hewan peliharaan baru Anda menetap di dalam akuarium, mereka akan keluar di siang hari untuk mencari sisa makanan dan merumput di ganggang. Pemuliaan dan reproduksi. Untuk saat ini sangat sedikit yang bisa diketahui tentang kebiasaan berkembang biak Yoyo Lux, kecuali bahwa ikan ini cenderung bermigrasi ke hulu untuk berkembang biak, kembali ke daerah asal mereka setelah pemijahan. Yoyo Lux belum dibiakkan secara komersial, jadi semua spesimen yang Anda temukan di toko ikan dan dijual secara online adalah tangkapan liar. Kesehatan dan penyakit. Yoyo Lux dapat lebih rentan terhadap penyakit ikan umum daripada spesies ikan akuarium tropis lainnya. Itu mungkin berkaitan dengan sisik tubuh kecil mereka dan fakta bahwa kepala mereka tidak bersisik. Karena itu, Anda harus selalu berhati-hati saat memperkenalkan Yoyo Lux ke setup akuarium yang sudah mapan.
Fisiologi ikan ini juga membuat mereka sangat sensitif terhadap obat-obatan yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit ikan. Jadi, Anda harus menggunakan akuarium karantina terpisah daripada menambahkan obat ke akuarium utama Anda. Anda juga harus sangat berhati-hati untuk menjaga kondisi air tetap stabil dan konstan karena perubahan cepat pada suhu air dan pH dapat membuat ikan stres, membuat mereka rentan terhadap penyakit. Berikut adalah beberapa penyakit yang rentan menyerang Yo-Yo Lux. Itch. Penyakit ikan paling umum yang dapat mempengaruhi spesies ini adalah itch atau white spot disease. Itch adalah parasit yang hidup di air akuarium. Menyerang ikan yang sudah dilemahkan oleh penyakit ini. Itch mempengaruhi semua spesies ikan, tetapi lux umumnya paling parah terkena. Ikan terserang itch biasanya mengembangkan ruam bercak putih di seluruh tubuh mereka. Dan mereka juga akan menggosokkan diri ke substrat dan benda-benda lain di dalam akuarium saat mereka berusaha membersihkan diri dari parasit yang mengiritasinya. Berhati-hatilah saat menggunakan obat bebas untuk mengobati investasi itch, karena lux ini sangat rentan terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam obat ini. Gunakan setengah dari dosis yang disarankan dan naikkan suhu air menjadi sekitar 27 derajat Celcius untuk merusak siklus hidup parasit ini dan membunuhnya. Penyakit kurus. Penyakit kurus adalah masalah umum lainnya yang mempengaruhi lux. Kondisi mudah didiagnosis jika ikan-ikan tersebut mengonsumsi makanan bergizi yang baik dalam jumlah yang sehat. Tetapi berat badannya turun, kemungkinan besar penyakit inilah penyebabnya. Penyakit kurus disebabkan oleh parasit internal dan sering terbatas pada 1 atau 2 ikan, asalkan Anda mengetahuinya lebih awal. Tanyakan ke toko ikan lokal Anda untuk perawatan yang cocok dan tepat untuk digunakan pada lux. Pencegahan penyakit. Ketika Anda memiliki ikan sensitif dalam koleksi Anda, penyebab paling umum dari wabah penyakit dan penyakit umum adalah kualitas air yang buruk atau makanan yang kurang kandungan nutrisi yang tepat. Jadi dengan memelihara yo-yo di dalam akuarium yang terawat baik dan parameter air yang benar dan memberi mereka makan makanan yang seimbang, Anda dapat membantu menjaga kesehatannya. Juga setiap kali Anda menambahkan sesuatu ke akuarium Anda harus mengkarantina atau membersihkannya terlebih dahulu. Jadi semua ikan baru harus ditempatkan di akuarium karantina selama setidaknya 14 hari sebelum Anda memperkenalkannya ke akuarium utama Anda. Tanaman, dekorasi, dan semua substrat baru semuanya harus dicuci dalam larutan rasio 1:1 cuka putih dan air. Dan kemudian dibilas dengan air keran bersih sebelum Anda menambahkannya ke dalam akuarium. Itu akan membunuh bakteri atau parasit yang mungkin ada. Yo-Yo Lux adalah ikan kecil berkarakter dan cantik yang bisa menjadi tambahan yang bagus untuk setup akuarium komunitas yang damai. Karena ikan-ikan ini peka terhadap parameter air, kami tidak merekomendasikan mereka sebagai hewan peliharaan bagi pemilik ikan yang tidak berpengalaman. Dan ikan Yo-Yo Lux tidak boleh ditambahkan ke akuarium baru yang baru saja disiklus. Ini bukan ikan yang kuat dan mereka rentan terhadap serangan parasit dan infeksi bakteri. Namun ketika dipelihara dalam kondisi ideal dan diberi makan yang benar dengan nutrisi seimbang, Yo-Yo Lux dapat memberi Anda kesenangan selama bertahun-tahun. Nah, apakah sekarang Anda sudah tertarik untuk memelihara Yo-Yo Lux ataukah Anda sudah punya di rumah? Nah, sekian dulu ya video Aquatic 7 tentang ikan nyentrik Yo-Yo Lux. Jika Anda suka video ini, klik like dan share ya. Berikan juga komentar di kolom yang tersedia. Dan jangan lupa subscribe channel Aquatic 7 ini ya.